Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan karena Engkau Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang hadir di tengah-tengah kami, yang telah datang untuk menyelamatkan umat-Mu, bahkan yang membawa harapan kepada kami, karena kami adalah umat Tuhan yang telah ditebus oleh darah Yesus dan menjadi kepunyaan Tuhan. Dan kami mau merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus yang telah datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu. Hari ini kami memperingatkan tentang sejarah yang begitu besar, bahkan yang luar biasa dalam setiap pribadi kami. Karena kami telah diselamatkan, bahkan kami telah dimenangkan, dan kami telah menjadi umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Biarlah kami semua akan mengambil bagian bersama-sama di dalam pelayanan Tuhan. Duduk di kaki Tuhan, mendengar Tuhan berbicara kepada kami. Dan kami mau Tuhan supaya hidup kami dirubah oleh Tuhan. Dan kami semua akan mengalami kuasa dan mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami mohon doa ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Oke, salam. Salam. Ya, puji Tuhan. Saya kena buka emasnya dulu. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi ini, di mana kita dapat bersama-sama merayakan perayaan Natal yang begitu dinanti-nantikan oleh setiap umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, dan kita telah mengalami kuasa dan mujizat Tuhan di dalam setiap pribadi kita. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus yang dikenali di antara umat manusia sebagai hari Christmas. Ya, Christmas itu adalah perayaan orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, di mana mereka merayakan kelahiran Tuhan Yesus yang telah datang ke dunia ini dengan satu tujuan, yaitu untuk menyelamatkan isi dunia ini. Karena dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal itu, ya, datang ke dunia ini. Barang siapa yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Itu yang jelas. Saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama melihat firman Tuhan yang terambil daripada kitab Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Di sini mengatakan bahwa sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil Kristus Yesus sebagai Injil, ya, sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani.
Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara-saudara, saya percaya bahwa Natal hari-hari ini yang dirayakan pada hari ini adalah sesuatu yang berbeda daripada yang kita rayakan sebelum-sebelum ini. Perbedaannya itu hanya kita lihat dari sudut bagaimana reaksi, bahkan bagaimana bentuk perayaan itu kita laksanakan, tetapi makna Natal itu tidak pernah berubah. Amin. Makna Natal itu tidak pernah berubah, tidak pernah terhalang oleh apa sekalipun situasi yang kita hadapi. Sekalipun saudara-saudara, perayaan Natal pada tahun 2021 ini tampaknya berbeda daripada tahun-tahun yang lalu. Kita kena datang, seperti kita hari ini kita menggunakan penutup muka, dan kanak-kanak kita tidak boleh bawa. Syarat-syarat SOP yang kita harus ikuti dengan begitu ketat. Dan ini adalah perbedaan yang kita hadapi pada hari ini, tetapi itu tidak akan mengurangkan penghormatan kita terhadap perayaan Natal yang kita rayakan seperti pada hari ini. Saya percaya bahwa hati kita benar-benar mengalami kerinduan kita untuk terus beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Karena perayaan Natal kali ini kita lihat masih dalam situasi pandemik COVID-19, dan Natal merupakan hari raya yang dirayakan oleh orang Kristen, dan perayaan Natal ini juga akan mengisi norma baru dalam kehidupan umat manusia. Norma baru ini adalah sesuatu yang bagi orang yang tidak punya pegangan di dalam hidup mereka terhadap firman Tuhan, ia adalah merupakan sesuatu kejutan yang begitu luar biasa dalam hidup mereka. Tapi bagi orang Kristen yang punya pegangan dalam hidup mereka, mereka akan tetap terus melayani Tuhan. Mereka akan tetap terus beribadah kepada Tuhan, karena dengan lahirnya Kristus, kita umat manusia bukan lagi manusia lama, tetapi sudah menjadi manusia baru. Karena kelahiran Tuhan Yesus membawa perubahan yang begitu besar dalam dunia ini terhadap setiap pribadi kita, di mana kita bukan lagi manusia lama, tetapi kita adalah manusia yang baru, yang diciptakan oleh Tuhan sendiri. Dikatakan the birth of Jesus brings the unlimited hope. Jadi sebab itu pada hari ini harapan yang dibawa oleh Yesus adalah merupakan suatu harapan yang tidak boleh dihalangi oleh apa-apa sekalipun. Adalah merupakan harapan yang amat besar, saudara-saudara. Nah, tema Natal kita pada tahun ini adalah Natal membawa harapan. Sama-sama mengatakan dengan saya, Natal membawa harapan. Sekali lagi, Natal membawa harapan. Natal membawa harapan. Ya, puji Tuhan. Harapan yang kita miliki adalah sesuatu harapan yang begitu konkret, saudara-saudara. Karena Injil itu adalah Yesus Kristus sendiri sebagai kekuatan Allah. Ya, saudara-saudara, saya percaya harapan kita semua agar Natal pada tahun ini boleh membawa berkat untuk umat manusia. Apalagi di saat pandemik COVID-19 ini, kita akan menjadi berkat kepada orang lain. Nah, saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat bahwa pengharapan adalah sesuatu yang kita inginkan dan
yang kita ingin terlihat terjadi di dalam kehidupan kita. Pengharapan itu dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang kelima mengatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menanti keselamatan yang telah disediakan untuk dinyatakan pada akhir zaman. Harapan. Kamu dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Kekuatan Allah itu adalah terdapat di dalam Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kristus adalah kekuatan kita. Kristus adalah segala-galanya bagi kita. Dalam kelahiran Tuhan Yesus memperingati tentang sejarah yang begitu luar biasa ini, saudara-saudara. Kita ingat bahwa kita telah diselamatkan oleh kekuatan Allah. Saudara-saudara, saya percaya dalam kehidupan kita, bentuk pengharapan orang percaya, mari kita lihat, ada empat bentuk pengharapan orang percaya. Yang pertama itu adalah pengharapan yang hidup. Orang Kristen yang telah ditebus oleh darah Yesus, orang Kristen yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi mereka adalah umat yang memiliki pengharapan yang hidup. 1 Petrus pasal 1 ayat 5 mengatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Ini firman Tuhan. Pengharapan yang hidup ini membawa kita melihat kemuliaan Tuhan, membawa kita untuk menjadi orang Kristen yang positif di dalam kehidupan kita. Harapan ini berarti kita menunggu dengan penuh kerinduan. Harapan yang kita impikan, yang kita akan perolehi daripada janji-janji Tuhan. Kita menunggu dengan penuh kerinduan dan menanti sesuatu yang baik. Karena segala sesuatu yang ada di dalam Kristus adalah sesuatu yang baik. Tuhan tidak pernah merencanakan sesuatu yang tidak baik dalam setiap pribadi kita. Ini firman Tuhan. Bermakna bahwa harapan itu, ya, kita menunggu dengan penuh kerinduan dan menanti sesuatu dengan baik. Pada dasarnya harapan terdiri daripada dua unsur, yaitu hasrat akan sesuatu yang baik serta dasar untuk percaya. Hasrat kita, ya, bahwa sesuatu yang baik, ya, tersebut akan datang. Pertama itu adalah harapan yang ditawarkan dalam Alkitab, bukan angan-angan. Apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan, apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita ini bukan sesuatu angan-angan. Ia bukan suatu imajinasi yang kosong. Harapan kita terhadap janji Tuhan itu adalah suatu reality yang kokoh, yang dinanti-nantikan. Kristus sudah datang dan Dia telah menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita, sehingga kita melihat mukjizat yang besar daripada Tuhan. Harapan itu juga adalah memiliki dasar yang kuat berupa fakta dan bukti. Fakta dan bukti ini adalah kita lihat dalam nubuatan, dari perjanjian lama, Kejadian sampai kepada kitab Wahyu. Setiap janji Tuhan, nubuatan yang telah dinubuatkan tentang kelahiran Yesus terlaksana persis seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab. Itu fakta yang jelas menubuatkan tentang kedatangan Tuhan Yesus dari dalam perjanjian lama dan menjadi reality di dalam perjanjian baru, di mana kelahiran Yesus dinubuatkan. Seperti yang dinubuatkan, itu yang terjadi.
terhadap Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, saya percaya kita akan mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun harapan yang dapat kita andalkan, yang dimiliki umatnya berasal daripada Dia. Harapan yang dimiliki oleh orang Kristen adalah berasal daripada Tuhan sendiri. Di mana harapan itu seperti tidak sama dengan angan-angan belaka. Jadi saya percaya saudara-saudara bahwa fakta nyata, kebenaran yang dinyatakan kepada kita adalah sesuatu yang terjadi sesuai dengan janji Tuhan dalam nubuatan mengenai dengan kedatangan Tuhan Yesus. Dia akan lahir dan Dia akan mati di atas kayu salib, dan setelah itu Dia akan dikuburkan, dan pada hari yang ketiga Dia akan bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudara, kelahiran Yesus tidak akan lengkap kalau Dia tidak mati di atas kayu salib. Dia harus mati untuk menggenapi nubuatan yang telah dinubuatkan oleh Alkitab. Karena Alkitab itu adalah merupakan firman Tuhan. Maka genaplah pada waktu Ia bangkit dari antara orang mati, dan Dia telah bangkit dan dia telah naik ke surga. Artinya Dia telah menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan apabila Dia sudah selesai, maka Dia akan turun. Itu nubuatan yang belum digenapi. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pengharapan yang kedua adalah pengharapan yang menyelamatkan. Keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Saudara-saudara, Yohanes 14 mengatakan, ayat yang ke-6 mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang boleh sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Saudara-saudara, tidak ada jalan lain. Hanya Yesus adalah keselamatan kita. Nah, pengharapan yang kita miliki, yang kita pegang atas janji Tuhan, adalah pengharapan yang menyelamatkan. Pengharapan kita adalah mengharapkan terjadi dalam kehidupan kita. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-8. Tetapi kita adalah orang-orang siap. Baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Kita adalah orang-orang siap. Dahulu, sebelum kita percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lahir dalam hidup kita, kita adalah orang-orang kegelapan. Kita berjalan di dalam kegelapan. Kita tidak tahu arah tuju kita kemana. Tetapi setelah Yesus datang, Dia datang membawa terang, membawa harapan kepada seluruh umat manusia, menerangi jalan kita, memberikan kepada kita keyakinan akan hidup yang kekal. Inilah bentuk pengharapan yang dimiliki oleh orang Kristen, karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus yang telah datang ke dunia ini. Dia lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan isi dunia ini. Orang-orang yang mampu bertahan dari kesesakan hidup dan maju sebagai pemenang, karena mereka masih memiliki harapan. Harapan yang menyelamatkan, yaitu pengharapan adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Artinya, pengharapan orang Kristen
adalah sesuatu yang membawa kekuatan dalam setiap pribadi kita. Pengharapan orang Kristen yang akan menguatkan, memberikan keamanan, bahkan membawa kita untuk terus berjalan sekalipun kita harus berhadapan dengan keadaan yang sukar seperti hari-hari ini. Saudara-saudara, pengharapan, bentuk pengharapan yang ketiga yang dimiliki oleh orang Kristen adalah pengharapan yang penuh bahagia. Kebahagiaan. Orang yang bahagia itu adalah mereka yang memiliki sesuatu yang ada di dalam diri mereka, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kebahagiaan mereka. Ini jelas saudara-saudara dalam Titus pasal 2 ayat yang ke-13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyertaan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kebahagiaan, harapan orang Kristen itulah hari yang dinanti-nantikan oleh para pengikut Kristus. Hari yang dinanti-nantikan itu adalah sesuatu yang menanti kita di hadapan. Kebahagiaan kita di dunia ini, kita hanya bahagia sementara waktu. Orang boleh membahagiakan kita, tetapi itu tidak akan menjadi kekal. Kebahagiaan yang Yesus berikan kepada kita adalah sesuatu yang kekal. Di dunia ini mungkin juga orang akan menjadi bahagia, tapi untuk sementara waktu. Tetapi Yesus yang datang lahir ke dunia ini, yang memberi harapan kepada kita supaya kita akan memiliki kebahagiaan yang kekal itu di suatu hari nanti, waktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk yang kedua kalinya, dan Dia akan membawa kita ke dalam kerajaannya, dan kita akan memiliki kebahagiaan dan sukacita yang besar daripada Tuhan sendiri. Penuh sukacita. Ini dikatakan saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus. Peristiwa yang akan datang dikatakan dalam firman Tuhan ini mengenai peristiwa yang akan datang itu. Rasul Petrus mengatakan kepada kita bagaimana orang percaya dapat hidup dengan suatu tekad yang dipenuhi sukacita. Tekad yang penuh dengan sukacita, dipenuhi dengan sukacita. Tekad artinya sesuatu yang kita lakukan untuk mencapai sesuatu yang ingin kita capai dalam kehidupan kita. Tekad kita, kerinduan kita akan janji Tuhan. Pengharapan itu adalah sesuatu yang belum kita perolehi, tetapi Tuhan telah berjanji kepada kita. Itu harapan kita dalam kehidupan kita ini. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita memiliki pegangan. We have our strong stand kita terhadap firman Tuhan, terhadap janji Tuhan. 2 Petrus pasal 3 ayat 10, ya, ayat 11 mengatakan kita dapat memandang kepada Tuhan dengan cara menjalani hidup yang menghormati Tuhan. Dalam waktu kita memiliki pengharapan dan untuk memiliki kebahagiaan ini, kita harus menjadi orang Kristen yang taat kepada Tuhan. Dalam arti kata yang lain, kita harus menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan artinya kita harus menomorsatukan Tuhan dalam setiap pribadi kita. Karena kehidupan manusia adalah di dalam kontrol Tuhan sendiri. Dalam kontrol Tuhan.
Tuhan yang mengontrol segala kehidupan kita. Saya percaya bagaimana kita terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu dengan jalan bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Bertumbuh dalam pengharapan kita untuk memperoleh sesuatu itu. Tuhan mau supaya kita menjadi orang Kristen yang bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus. Ya, Tuhan mau supaya kita menjadi orang Kristen yang bertumbuh. Pengenalan kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam setiap pribadi kita. Ini yang Tuhan inginkan dalam setiap pribadi kita, saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus. Bentuk pengharapan yang terakhir, yaitu pengharapan yang keempat, yaitu pengharapan yang kekal. Ini bentuk pengharapan orang Kristen, yaitu pengharapan mereka yang kekal. Dalam Titus pasal 3 ayat yang ke-7 ini mengatakan supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, yaitu Tuhan Yesus yang telah membenarkan kita, yang menjadi kebenaran kita, yang menjadi membenarkan kita di hadapan lawan kita. Saudara-saudara, kita berhak menerima hidup yang kekal, supaya dengan pengharapan kita akan menjadi orang Kristen yang memiliki kebahagiaan. Itu sebabnya saudara-saudara, saya percaya akhirnya kita mempunyai pengharapan yang akan, pengharapan kita akan hidup yang kekal, pengharapan kita hidup yang akan pasti, hidup yang pasti akan dianugerahkan kepada semua orang yang percaya dan taat kepadanya, ya, yaitu kepada Tuhan Yesus. Artinya keselamatan umat yang percaya kepadanya karena telah menerima Yesus lahir di dalam setiap pribadi kita, maka kitalah umat yang telah memiliki kebahagiaan, bahkan memiliki kekuatan pegangan kita terhadap janji-janji Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jika kita ingin selalu memiliki ataupun selalu menikmati yang terbaik, yang baik dan yang bukan fana, hanya ada di dalam Kristus Yesus, hanya ada di dalam Tuhan Yesus, kita akan tetap setia kepada Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini, mana kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini 2000 tahun yang lalu. Sambutan Krismas itu tidak akan menjadi pudar, tetapi semangat kita untuk menyambut hari Krismas ini membuktikan bahwa kita sangat mengasihi Tuhan kita, karena Yesus sendiri yang telah mengasihi kita terlebih dahulu. Oleh sebab itu, 4 perkara penting ini, bentuk pengharapan orang Kristen, yaitu pengharapan yang hidup. Orang Kristen memiliki pengharapan yang menyelamatkan, dan orang Kristen memiliki pengharapan yang penuh bahagia, dan yang keempat, pengharapan yang kekal. Inilah pegangan kita, inilah yang kita imani dalam kehidupan kita. Pengharapan kita bukan sesuatu angan-angan kosong, di mana kita satu hari akan hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Sebab itu Yesus datang
untuk memberikan harapan kepada mereka yang tidak mempunyai harapan. Yesus datang untuk memberikan harapan kepada mereka yang tidak mempunyai harapan. Siapa yang dikatakan tidak punya harapan? Adalah mereka yang masih berjalan di dalam kegelapan. Adalah mereka yang tidak mempunyai harapan, yang tidak memiliki arah tujuan kehidupan mereka. Tetapi kita adalah umat Kristen yang hidup di dalam terang Tuhan dan kehendak Tuhan. Inilah firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Dengan tema kita hari ini adalah Natal membawa harapan. Haleluya. Amin. Natal membawa harapan. Sekali lagi saya mau supaya kita lakukan Natal membawa harapan. 1, 2, 3. Natal membawa harapan. Sekali lagi, Natal membawa harapan. Sekali lagi, Natal membawa harapan. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Haleluya. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Engkaulah Tuhan kami dan Allah kami yang telah datang untuk menyelamatkan kami. Engkau yang datang ke dunia ini Tuhan dengan tujuan yang sangat mulia, di mana kami telah memiliki harapan yang begitu luar biasa yang kami telah perolehi. Sebab itu Tuhan, biarlah hati kami benar-benar melekat kepada Kristus Yesus, dan kami akan berjalan bersama dengan Engkau. Kami percaya nama Tuhan dipermuliakan dalam seluruh kehidupan kami, karena harapan kami hanya di dalam Tuhan Yesus saja. Tidak ada harapan yang lain. Hanya Tuhan Yesus harapan kami yang kekal, yang akan membawa kami kepada kebenaran-Mu, yang akan membawa kami kepada kekuatan Allah. Sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dari setiap suku bangsa, siapapun kami adalah umat yang telah diselamatkan oleh Tuhan dan telah memiliki kebenaran Tuhan dan harapan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya.